Di hari pertama perpanjangan PPKM level 4 di Tangerang Selatan periode 3 sampai 9 Agustus, antrean calon penumpang KRL sempat terjadi di tangga masuk peron Stasiun Sudimara. Bukan di jalur masuk pemeriksaan syarat perjalanan, tapi antrean calon penumpang justru terjadi di area tangga masuk ke peron. Petugas saudara masih memeriksa dengan ketat syarat perjalanan penumpang seperti surat tanda registrasi pekerja atau surat tugas dari perusahaan sektor esensial dan kritikal serta syarat wajib menggunakan masker ganda. Di jam-jam padat berangkat kantor pada pagi hari ini saja, petugas meminta calon penumpang untuk menunggu demi mencegah kerumunan di peron. Meski demikian, penumpang masih dapat menjaga jarak di dalam kereta. Ini di Stasiun Manggarai, siang ini relatif sepi pasca diterapkan kembali PPKM level 4 hingga 9 Agustus. Penumpang yang diperkenankan naik hanya yang bisa menunjukkan STRP, surat tugas atau surat keterangan untuk keperluan mendesak. Pembatasan juga dilakukan untuk tiap gerbong kereta yang hanya boleh diisi 52 orang. Data per pagi ini di seluruh stasiun KRL tercatat ada 45.000 penumpang. Situasi terkini di stasiun KRL, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Putri Oktaviani di Stasiun Manggarai, Jakarta. Okta, PPKM diperpanjang lagi hingga nanti tanggal 9 Agustus. Apakah ada perubahan regulasi yang diterapkan untuk setiap calon penumpang? Ya, selamat siang Audrey dan juga saudara. Sebetulnya secara regulasi ini masih tetap berlaku sama seperti masa pemberlakuan PPKM darurat, kemudian PPKM level 4 dan sekarang diperpanjang lagi sampai tanggal 9 Agustus. Yang perlu diingat adalah setiap penumpang yang akan menaiki KRL ini wajib membawa STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Tadi kami pantau di Stasiun Manggarai, memang di area depan stasiun ini juga masih sama, masih ada petugas yang melakukan pengecekan terhadap penumpang terkait dengan STRP tersebut. Tapi selain STRP masih sama seperti sebelumnya, yang diperiksa juga berbentuk surat tugas yang memang ini ditandatangani oleh pejabat minimum eselon 2 untuk ASN atau juga pimpinan perusahaan bagi mereka karyawan swasta. Atau untuk keperluan mendesak ini juga boleh Audrey dan juga saudara. Misalnya untuk keperluan pengobatan, persalinan, duka cita ataupun vaksinasi. Asalkan catatannya adalah mereka bisa menunjukkan surat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kebutuhan mendesak tersebut. Tadi kami pantau juga ada seorang penumpang begitu yang memang bukan tujuannya untuk bekerja dan ingin menaiki KRL, tetapi tujuannya adalah untuk berobat. Kemudian ia menunjukkan KTP dan juga surat bahwa yang menunjukkan bahwa ia memang membutuhkan pengobatan dan harus menaiki KRL untuk menuju ke rumah sakit tersebut, baru diperbolehkan oleh petugas. Memang selain STRP ataupun surat tugas ini ada juga sejumlah pembatasan yang dilakukan oleh PT KCI, diantaranya adalah dari segi jam operasional, yakni dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian untuk di dalam kereta ini setiap gerbong hanya boleh diisi maksimal 52 orang. Audrey? Ya, lalu apakah ada juga dampak dari perpanjangan PPKM level 4 ini terhadap jumlah penumpang yang naik komuter lain? Okta. Iya, Audrey, kalau berbicara mengenai tadi apakah ada dampaknya, memang kalau indikatornya adalah dari segi pengamatan kami, di masa pemberlakuan PPKM level 4 yang diperpanjang ini memang ada dampaknya begitu, karena tadi ketika kami datang sampai dengan menuju siang hari ini sekitar pukul 11.30 menit, lokasi di Stasiun Manggarai ini cukup sepi dengan penumpang. Memang ada yang lalu lalang, tetapi kalau kami lihat tadi di dalam gerbong juga tidak ada desak-desakan ataupun juga untuk memasuki area stasiun ini tidak ada antrean. Kemudian Audrey, kalau kita berbicara data, tentu ada perbedaan di antara PPKM darurat, kemudian juga PPKM level 4, kemudian PPKM level 4 yang diperpanjang saat ini. Karena memang ada pelonggaran begitu di sejumlah sektor yang diberlakukan di PPKM level 4. Kalau berbicara mengenai data, sejak awal PPKM darurat, ini ada penurunan 25% di hari pertamanya untuk jumlah penumpang. Kemudian di PPKM level 4 ini kembali naik lagi 25%. Untuk hari ini sebetulnya kami belum mendapatkan data rinci, Audrey, tetapi kalau data per pagi tadi sekitar pukul 7, ini artinya di saat mayoritas masyarakat ini kembali bekerja atau berangkat kerja, ini di seluruh stasiun, ada sekitar 45.262 penumpang. Dibandingkan dengan hari sebelumnya di tanggal 2 atau kemarin,
ada 40.999, jadi artinya ada naik sekitar 5.000. Atau kalau kita bedah lagi secara per minggu, di tanggal 26 kemarin atau di hari pertama PPKM level 4, jumlah penumpang totalnya 178.944. Sementara kemarin masih dalam PPKM yang sama, ini data harian di hari Senin menunjukkan ada 205.574 penumpang. Artinya masih sama PPKM level 4, tetapi kenaikannya cukup signifikan di awal pekan. Ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pelonggaran di PPKM level 4, berimbas juga kepada jumlah penumpang di dalam KRL. Audrey? Ya, meskipun masyarakat masih menggunakan komuter lain, tapi tidak banyak seperti hari-hari sebelumnya sebelum pemberlakuan PPKM level 4 ataupun PPKM darurat. Terima kasih laporannya dari Stasiun Manggarai. Putri Oktaviani melaporkan.